Sahabat-sahabat sukses, salam kedamaian. Saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Kembali lagi dengan saya di channel ini, channel yang akan selalu membahas hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang intinya adalah aplikatif, bisa kita aplikasikan dalam segala aspek kehidupan kita, baik bisnis, karir, apapun itu. So, untuk teman-teman sahabat sukses yang baru kali pertama ini menonton video di channel ini, silakan dibantu untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tetap bisa secara rutin mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video-video baru di channel ini. Selamat menikmati pembelajaran dahsyat di channel ini. Oke, baik sahabat-sahabat sukses. Di video kali ini saya akan berbicara tentang coaching. Barangkali teman-teman sahabat sukses ada yang sudah pernah mendengar istilah coaching. Nah, barangkali juga ada yang baru kali ini mendengar istilah coaching. Atau barangkali Anda pernah dengar ya, kenapa orang berbicara tentang coaching, dan coaching. Nah, untuk teman-teman sahabat-sahabat sukses, coaching adalah sebuah skill dari 10 tugas ataupun 10 skill ataupun 10 hal yang memang harus dipahami dan dilakukan oleh leader di organisasi, di perusahaan manapun. Karena kenapa? Karena coaching ini bukan hanya kita berbicara tentang harus dipahami, tetapi coaching ini wajib. Ya, kenapa coaching wajib? Nah, ini saya akan mengawali dulu seperti ini. Bahwa saya selalu mengatakan di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan, ataupun kita dalam ruang lingkup bisnis, ya, seorang leader, seorang pemimpin, dan seorang katakanlah pebisnis, ya, harus paham, ya, bahwa sebuah organisasi, sebuah bisnis tidak akan pernah semakin bertumbuh, semakin berkembang jika sumber daya manusia yang ada di dalamnya, alias tim orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak bertumbuh, alias ya boleh dikatakan hanya menjalankan rutinitas setiap hari, setiap waktu. Nah, berarti kalau kita berpikir sederhana, kalau kita punya bisnis, kita di organisasi, di perusahaan, ya, kita tentunya ingin perusahaan kita maju. Kita tentunya ingin perusahaan kita itu bertumbuh dari waktu ke waktu. Ya, maka bagaimana caranya agar perusahaan kita, bagaimana caranya agar organisasi dan bisnis kita bisa selalu bertumbuh? Ya, maka jawabannya salah satunya adalah kita harus bisa ya mengembangkan, memberdayakan dan membuat tim kita ataupun sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu bertumbuh. Karena mustahil ketika orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, organisasi ataupun tim kita dalam bisnis kita tidak bertumbuh, terus perusahaan kita bisa bertumbuh. Itu mustahil. Nah, so teman-teman, kenapa saya mau membahas dalam video ini coaching itu penting? Ya, karena kalau kita berbicara coaching, sederhananya itu coaching itu apa sih? Coaching ini adalah memberdayakan orang. Coaching ini adalah mengembangkan potensi seseorang. Itu secara sederhana. Jadi ketika kita berbicara tugas leader ya, ataupun kita sebagai seorang pemimpin di sebuah organisasi, ya, tugas kita itu sebenarnya lebih ya jelasnya adalah bukan memerintah, bukan lebih parahnya adalah menjudge, melabel ya, wah ini karyawan saya, ini tim saya tidak produktif, ini tim saya susah dimotivasi. Jadi banyak sekali leader-leader model seperti itu. Nah, jadi sebenarnya fungsi daripada leader salah satunya adalah apa? Memberdayakan, mengembangkan dan memandu timnya, memandu karyawan-karyawannya, memandu orang-orang yang ada di dalam tim bisnisnya agar mereka bisa bertumbuh. Nah, kita berbicara mengembangkan, kita berbicara memberdayakan, maka coaching adalah hal penting. Karena coaching adalah ibarat sebuah media atau tools untuk kita bisa mengembangkan potensi seseorang ataupun kita bisa memberdayakan seseorang. Coaching berbeda dengan mentoring. Ya, mentoring Anda mengajarkan secara langsung hal-hal apa yang dibutuhkan oleh tim Anda yang mungkin dia belum paham, ya. Namun satu titik kita harus paham juga sebagai leader di atas ya, pemimpin bisnis ya, kita harus mengerti kapan waktunya saya harus melakukan coaching kepada tim saya ini. Jadi bukan selalu dari kini sepanjang masa saya mentoring, diajarkan ya. Nah, jadi kita harus ngerti kapan fungsi kita sebagai mentoring, kapan fungsi kita sebagai coach di dalam organisasi ataupun di dalam tim bisnis tersebut.
Nah, teman-teman sahabat sukses ya, banyak juga orang keliru tentang bagaimana cara melakukan coaching. Mereka menganggap, Pak, saya sudah melakukan coaching, saya sudah coaching tim saya, tapi kenapa tetap hasilnya sama? Nah, saya tidak tahu secara spesifik bagaimana cara Anda melakukan, karena berdasarkan data dan research ya, dan juga pengalaman yang saya lakukan bertahun-tahun ya, coaching itu menjamin progres, coaching itu menjamin peningkatan. Jadi ketika kita melakukan coaching namun stuck dan tidak mengalami progres apapun, bisa saja salah satu faktornya adalah coaching yang Anda lakukan kurang tepat, ataupun coaching yang Anda lakukan belum tentu benar ya. Nah, maka banyak sekali orang-orang yang mereka menganggap, wah, saya sudah melakukan coaching, padahal yang mereka lakukan adalah konseling. Ya, ini dua hal yang berbeda. Nah, maksudnya apa? Di dalam sebuah coaching ya, ketika kita bertanya atau asking the best question, tidak boleh ada keterlibatan saran dan ide yang kita berikan kepada orang tersebut ataupun tim yang kita coaching. Ya, jadi ketika Anda membumbui ide, membumbui saran, ya, itu sudah dianggap Anda tidak melakukan coaching yang benar dan juga pertanyaan Anda tidak tepat. Nah, coaching yang real, yang benar adalah only asking the best question, hanya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang terbaik, yang dalam arti adalah mampu menciptakan aha moment. Jadi orang itu ketika ditanya itu dia mampu jadi aha moment. Terus kedua, dia bisa berpikir di atas level dia pada umumnya, berpikir di atas berpikir. Inilah yang kita sebut sebagai mengembangkan kerangka berpikir seseorang. Tentunya di dalam video ini saya tidak mungkin mempraktekkan kepada teman-teman ya video singkat ini, tetapi ini saya tunjukkan bahwa real coaching itu seperti apa ya. Nah, coaching sendiri teman-teman sahabat-sahabat sukses ya, ketika kita bertanya ya, di mana pertanyaan yang kita berikan kepada tim kita ya, di mana pertanyaan itu sudah kita rancang dalam tanda kutip ya, agar orang tersebut menjawab sesuai apa yang ada di pikiran kita, maka secara tegas saya mengatakan itu sudah bukan real coaching juga. Nah, terkadang banyak sekali para leader-leader ya, pemimpin bisnis, mereka itu memang bertanya, tetapi mereka itu memberikan pertanyaan yang sebenarnya mengarahkan si tim atau orang atau si coach tadi untuk menjawab sesuai harapan mereka dan ekspektasi mereka ya. Maka balik lagi kembali, Anda tidak memberdayakan orang tersebut ya. Jadi ketika kita berbicara memberdayakan, kita berbicara bagaimana orang itu ketika kita bertanya, dia sendiri berpikir bahwa hal itu perlu dilakukan. Bahkan dia akan menemukan jawaban dari pertanyaan Anda, sehingga dia mempunyai kesadaran yang tinggi dan meningkat bahwa untuk melakukan hal tersebut, saya harus seperti apa. Inilah yang kita sebut sebagai manfaat coaching. Salah satunya adalah membangun internal motivasi seseorang agar dia merasa sadar bahwa dia perlu melakukan itu. Ya, nah selain itu mereka juga akan bisa memperoleh yang namanya ide-ide yang terkadang belum terfikirkan sebelum ya melakukan sesi coaching dengan Anda. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat sukses, coaching adalah salah satu hal yang sangat penting dan wajib dipahami leader, wajib bisa dilakukan oleh pemimpin bisnis ya, karena kalau kita berbicara kenapa coaching itu wajib? Karena coaching adalah media yang memang sangat efektif untuk mengembangkan dan membuat tim Anda ataupun orang-orang yang bekerja di organisasi Anda itu lebih produktif ya, bisa mengembangkan potensi mereka, bisa membuat mereka belajar banyak hal, bisa juga membuat mereka itu termotivasi tanpa Anda melakukan motivasi dari secara eksternal. Ya, dan coaching ini sebenarnya adalah media untuk membimbing seseorang supaya mereka itu benar-benar ya bisa berjalan bersama Anda untuk mencapai tujuan dan organisasi bisnis Anda ataupun perusahaan Anda tersebut. Ya, jadi tanpa kita menjudge, tanpa kita memerintah, tanpa kita memarahi karyawan kita, karena ini adalah metode-metode yang menurut saya sudah tradisional ya, zaman tradisional. So, seorang pemimpin-pemimpin yang memang menurut saya profesional dan pemimpin yang great leader ya, mereka ini pasti paham dan mereka akan selalu menyempatkan waktu mereka melakukan coaching kepada tim. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak sekali leader-leader yang istilah saya adalah average, yang mereka itu
tidak mau melakukan coaching? Jawaban sederhana adalah satu, mereka nggak sabar. Ya, banyak sekali pemimpin bisnis yang kepengen cepat ya. Jadi tinggal perintah saja A, B, C. Ya, jadi orang langsung melakukan. Terus poin kedua, ya kenapa banyak leader-leader yang juga apa? Karena mereka itu kurangnya kemampuan bertanya. Ya, kurangnya kemampuan asking the best question. Nah, so saran saya teman-teman pemimpin bisnis ya, kita harus tetap melakukan hal tersebut ya sebagai sebuah proses agar menuju kepada profesional ketika kita melakukan coaching kepada tim kita ya. Karena berdasarkan ICF saja research dikatakan profesional coach itu harus minimal mempunyai 750 jam terbang. Dengan asumsi kalau satu hari Anda melakukan satu kali coaching 1 jam dengan durasi 1 jam kepada salah satu tim Anda secara konsisten, berarti membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun baru Anda dikatakan profesional coach ya. Nah, saya secara pribadi saja menghabiskan waktu 4 tahun untuk melakukan sesi coaching dulu sampai saya bisa mengajar tentang coaching, sampai saya bisa mempraktekkan di perusahaan dan sebagainya ya. Nah, jadi hanya untuk memperoleh jam terbang dan banyak case dan banyak jam terbang pengalaman agar saya lebih paham bagaimana cara melakukan yang tepat dari waktu ke waktu. Nah, coaching teman-teman adalah sebuah media yang luar biasa, apalagi ketika Anda gabungkan dengan training. Jadi ketika tim Anda sudah training dan Anda guide, Anda pandu dengan coaching, itu secara research persentasi pengembangan orang tersebut ya, mereka akan bertumbuh minimal 88% Bapak Ibu ya. Berarti teman-teman sahabat sukses hampir mendekati 90%. Maka coaching itu mengarah progresnya ke atas ya, ke pertumbuhan. So, teman-teman sahabat-sahabat sukses, para pemimpin bisnis dan para leader-leader yang dahsyat ya, mari kita tetap melakukan coaching ya. Jika Anda ingin misalkan contoh lebih memahami tentang coaching seperti apa, silakan Anda juga boleh menghubungi di lembaga kami. Ada contact person di deskripsinya ya. Ada kelas-kelas yang juga kami adakan untuk bagaimana Anda menjadi professional coach ya. Nah, di dalam bisnis bagaimana cara coaching dalam bisnis, bagaimana coaching life and performance ya. Nah, bagaimana coaching personal seseorang, yaitu dengan orientasi dan outcome yang masing-masing berbeda ya. Nah, teman-teman sahabat sukses, di video kali ini ya, saya hanya membahas secara singkat pentingnya coaching dan coaching yang real, yang benar itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita keliru, kita melakukan coaching ternyata yang kita lakukan itu coaching sudah nyerempet counseling ataupun coaching sudah nyerempet ke mentoring ya. So real coaching adalah only asking the best question, memberdayakan cara berpikir seseorang, dan kita tidak mengguide seseorang dengan pertanyaan yang sudah kita rancang agar orang itu menjawab, ataupun kita memberikan ide, saran dan sebagainya. Biasanya detailnya di dalam kelas saya langsung mempraktekkan itu kepada teman-teman para peserta supaya mereka paham bagaimana real coaching itu sebenarnya. Ya, semoga Anda mendapatkan ide, solusi ya, bagaimana cara melakukan real coaching ya, pentingnya coaching untuk pertumbuhan bisnis kita ya, untuk pertumbuhan organisasi kita di video yang singkat kali ini ya. Dan teman-teman sahabat sukses, nanti di video-video berikutnya saya mungkin akan mengupas ya contoh-contoh bagaimana melakukan coaching ya. So, di akhir video ini sebelum kita berpisah, sekali lagi pastikan Anda klik subscribe bagi yang belum, aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu bisa secara rutin memperoleh video-video yang bermanfaat yang saya bagikan di channel ini. Terima kasih untuk support Anda, tetap jaga kesehatan Anda. Saya Victor Chen, salam sukses luar biasa dahsyat.